Selama masa krisis hidup dan mati, Wang Lin membuka mata ketiga tanpa ragu. Pada saat ini sinar merah berbentuk kipas terbuka dan dia nyaris tidak bisa menoleh. Sinar merah ini tidak bersinar menuju kekosongan tetapi ke arah Li Yuan. Kekuatan yang menahan Li Yuan segera melonggarkan saat sinar merah menyinari dia. Wajahnya pucat, tetapi dia dengan cepat mengangkat tangan kanannya dan menekannya di antara kedua alisnya tanpa ragu. Garis hitam setebal lengan bayi langsung keluar dari antara kedua alisnya. Itu dengan cepat berubah menjadi sebuah rune di depannya dan Li Yuan berteriak, "Hati pembatasan pemusnahan." Dalam sekejap pembatasan mulai berkedip dengan cepat dan meluas. Pada saat bayangan merah mendekat, itu runtuh. Suara keras bergema dan memicu gelombang kejut yang besar, menyebabkan kekuatan menahan area menjadi tidak stabil. Pembatasan itu tidak dihancurkan, itu hancur menjadi ribuan garis hitam kecil yang membentuk berbagai pola aneh yang dengan cepat menyebar. Pembatasan ini memiliki hubungan aneh di antara mereka, dan semakin luas itu menyebar, semakin Li Yuan menjadi pucat. Itu jelas bahwa menggunakan pembatasan pemusnahan asli adalah beban besar pada tubuhnya. Segel. Dengan satu kata, pembatasan ini segera mengelilingi daerah itu. Itu muncul di dekat bayangan merah dan berkumpul ke arah itu. Bayangan merah itu memancarkan sinar merah yang terang, menciptakan lautan darah di langit, dan segera melesat saat pembatasan mendekatinya. Namun pada saat ini semua pembatasan meledak, menciptakan gema yang menggelegar. Seluruh fragmen menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan seolah-olah hampir runtuh. Saat kekuatan menahan mereka, Wang Lin meraih Li Yuan dan melangkah ke area transfer yang akan runtuh. Area transfer melintas dan Wang Lin dan Li Yuan langsung menghilang. Pada saat mereka menghilang, tangan kiri Wang Lin menabrak area, menyebabkannya segera menghilang. Daerah sekitarnya sangat sunyi. Sosok merah darah perlahan berjalan. Dia berdiri di depan tempat barisan transfer dan merenung. Setelah waktu yang lama, dia mengangkat kakinya dan tanpa ampun menginjak tanah. Retakan besar muncul di bawah kakinya dan menyebar. Retakan membelah lagi sampai seluruh fragmen ditutupi oleh retakan yang menakutkan. Kekuatan dari seorang kultivator melampaui tahap Nirvana Scryer berada di atas batas alam surgawi guntur. Badai menyebar di seluruh fragmen dan retakan tak terhitung muncul. Pada saat ini bahkan keretakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Ini fragmen dari alam surgawi guntur runtuh di bawah bayangan merah. Sejumlah besar tanah runtuh dan hilang, menyebabkan serangkaian reaksi berantai yang sangat besar. Semakin banyak retakan spasial melahap semuanya muncul di langit. Tanah terus pecah menjadi kekosongan. Beberapa dilahap oleh keretakan spasial dan menghilang tanpa jejak. Salah satu fragmen yang tersisa di alam surgawi guntur telah menghilang selamanya. Perubahan dramatis ini menakutkan beberapa kultivator sistem bintang Alhiven pada fragmen. Mereka semua berusaha untuk meninggalkan fragmen ini. Ketakutan akan kematian membuat mereka kehilangan akal. Namun tidak banyak yang bisa lepas dari runtuhnya sebuah fragmen. Runtuhnya fragmen itu menyebabkan pusaran yang akan melahap segalanya. Jauh dari sana, orang bisa melihat rantai guntur tersedot ke pusat pusaran. Rantai ini ditarik sampai lurus. Gerakannya segera memengaruhi fragmen yang terhubung. Suara gemuruh bergema di seluruh alam surgawi guntur dan kemudian seluruh alam surgawi guntur mulai bergerak perlahan. Namun orang yang menyebabkan semua ini tidak peduli tentang semua ini. Bahkan jika seluruh alam surgawi runtuh, dia tidak akan peduli. Yang dia inginkan hanyalah putrinya. Bocah kecil Wang Lin, kamu tidak akan bisa melarikan diri lain kali. Sosok merah berbalik dan menghilang dengan satu langkah. Orang ini adalah leluhur darah. Sejak tiba di alam surgawi, dia tidak mencari harta apapun dan bergerak secepat mungkin melintasi berbagai fragmen. Setiap kali dia tiba di sebuah fragmen, dia akan memindai dengan akal ilahi dan kemudian pergi. Langit redup dan terkadang ada kilatan cahaya pembatasan yang datang dari langit. Memandang ke atas dari tanah, langit sama sekali tidak tinggi, dan dikombinasikan dengan kegelapan, itu memberikan rasa penindasan yang kuat. Di tanah, ada banyak bukit kecil yang mendambakan lembah yang kasar. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Retakan spasial kadang akan muncul di langit dan melepaskan angin dingin yang melolong. Ini adalah satu-satunya suara di sini. Sebuah altar setinggi sekitar 100 kaki berdiri di sana dengan banyak anak tangga yang mengarah ke puncak. Altar itu rusak dan memiliki banyak retakan, termasuk beberapa yang bahkan meluas ke atas. Pada saat ini kilatan cahaya muncul di peron di atas altar dan dua sosok muncul. Wang Lin keluar dengan ekspresi suram. Suasana hatinya masih dipengaruhi oleh apa yang terjadi sebelumnya. Apa yang terjadi sebelumnya membuatnya menyadari betapa dekatnya kematian. Jika bukan karena dia memiliki mantra dengan mata ketiga, situasinya akan buruk. Demikian pula, jika pembatasan pemusnahan Li Yuan tidak ada di sana, bahkan dengan area transfer di depannya, dia masih tidak akan bisa melarikan diri. Leluhur darah. Wang Lin mengerutkan kening. Pada saat ini, Li Yuan juga keluar dari barisan transfer. Darah keluar dari mulutnya saat dia muncul. Dia segera duduk dan mulai berkultivasi. Sementara Wang Lin merenung, dia duduk dan melindungi Li Yuan. Pada saat yang sama, akal ilahinya menyebar dan mengamati daerah itu. Tak lama setelah itu,
ia menarik akal ilahi dan ekspresinya menjadi lebih suram. Keretakan spasial di langit bisa melahap akal ilahi. Begitu akal ilahinya menyebar, itu juga bisa menarik keretakan spasial itu. Meskipun seperti ini, setidaknya tempat ini aman. Wang Lin melihat ke lembah yang jauh dan mulai merenung. Leluhur darah benar-benar datang ke sistem bintang Al-Hiven. Saat dia muncul, dia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk berbicara dan mencoba menangkapku. Dia jelas siap untuk mencari jiwaku untuk menemukan Yao Sisue berada. Wang Lin menyentuh tasnya. Jika saya menyerahkan Yao Sisue, apakah leluhur darah masih akan mengejarku? Wang Lin merenung sejenak dan penjaga surgawi keluar untuk menjaga Li Yuan. Kemudian dia melambaikan tangannya dan memotong sekelilingnya. Setelah itu, dia membuka tasnya dan bola pembatasan keluar. Itu tumbuh seukuran seseorang dan terbuka seperti lotus. Saat bola pembatas dibuka, rambut panjang Yao Sisue menutupi bahunya saat dia duduk dalam posisi lotus. 100 tahun penjara membuatnya agak rapuh. Pada saat ini bulu matanya bergerak dan dia membuka matanya. Saat dia melihat Wang Lin, mata menunjukkan kebingungan sejenak, tetapi segera diganti dengan kejelasan. Tidak ada kegembiraan atau kemarahan di ekspresinya saat dia dengan tenang menatap Wang Lin. Setelah waktu yang lama, mulutnya menunjukkan sedikit ejekan dan dia berkata, "Aku bisa merasakan sisa-sisa mantra darah ayah. Aku juga bisa merasakan ketakutanmu." Wang Lin menatap Yao Sisue. "Apakah kamu ingin membiarkan aku pergi? Atau apakah kamu ingin memohon untuk meminta ayah untuk tidak membunuhmu?" "Wang Lin, apakah aku benar?" Ejekan dari mulut Yao Sisue menjadi lebih kuat. "Aku bisa membiarkan ayahku menyelamatkan hidupmu karena aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah." Ketenangan menghilang dari mata Yao Sisue dan digantikan dengan rasa kebencian yang mendalam. Wang Lin mengerutkan kening dan berkata, "Jadi, kamu mengatakan bahwa apakah aku membiarkanmu pergi atau tidak, nasibku sama." Yao Sisue memandang Wang Lin dan dengan dingin berkata, "Kamu tidak akan berani membunuhku karena membunuhku sama dengan membebaskanku. Jika kau menyegelku di suatu tempat, kau harus menghadapi pengejaran ayahku. Suatu hari, ayahku akan menemukanmu dan aku akan melarikan diri." Saat Wang Lin menatap Yao Sisue, matanya menjadi dingin. Dia dengan cepat membentuk beberapa batasan lagi yang mendarat di tubuh Yao Sisue. Bola pembatas menyusut sekali lagi menjadi bola cahaya dan Wang Lin menyimpannya di dalam tas. Dia kemudian berdiri, melihat ke kejauhan, dan mulai merenung. "Biarkanmu pergi atau tidak membiarkanmu pergi itu tidak tergantung padaku, tetapi pada leluhur darah." Mata Wang Lin sengit. Kemudian, dengan pikiran, ia menghilangkan batasan di sekitarnya dan menatap Li Yuan. Sesaat kemudian, Li Yuan perlahan membuka matanya dan mengeluarkan udara kotor. Dia perlahan membuka matanya, mengungkapkan rasa takut dan bertanya, "Saudara Su, siapa orang itu?" Wang Lin menghela nafas. Setelah mundur beberapa langkah, dia menggenggam tangannya pada Li Yuan dan berkata, "Aku telah merepoti saudara Li dalam masalah ini. Orang itu disebut leluhur darah. Kultivasinya tidak terduga dan aku memiliki beberapa keluhan dengannya. Saat kamu dan aku pergi, kamu harus pergi dulu sebelum kamu terlibat lagi." Li Yuan dengan masam tersenyum dan berkata, "Saudara Su, kultivasi orang itu bukanlah kultivasi langkah kedua biasa. Pembatasan pemusnahanku hanya pada tingkat keempat, tapi meskipun aku menggunakannya dengan hati yang terbatas, dia masih bisa melarikan diri. Aku takut tingkat kultivasi orang ini lebih tinggi dari tahap Nirvana Shatterer. Dia setidaknya pada tahap Nirvana Cleanser. Dengan kultivasi ini, itu adalah keberadaan tingkat atas dalam sistem bintang Al-Hiven. Bagaimana kamu memprovokasi orang seperti itu? Sayangnya, jika batasan pemusnahanku telah mencapai tingkat ketujuh, maka aku mungkin bisa menyegelnya." Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, "Saudara Li, mari kita cari jalan keluar dulu. Kita bisa bicara begitu kita pergi." Li Yuan mengeluarkan tanda. Setelah merenung sejenak, dia berkata, "Meskipun tingkat kultivasi orang itu tinggi, jika kita tidak memprovokasi dia, bukan seolah-olah tidak ada cara untuk menghindarinya. Lupakan saja, ayo lakukan apa yang kamu katakan dan cari jalan keluar dulu." Setelah dia berbicara, dia berdiri dan melihat sekeliling. Wang Lin perlahan berkata saat dia melihat lembah di kejauhan, "Kamu tidak bisa menyebarkan akal ilahimu karena ada celah spasial yang melahapnya." Mata Li Yuan mengungkapkan cahaya aneh. Dia melompat dari altar dan meraih segenggam tanah. Setelah melihat lebih dekat, dia bergerak maju dan melompat ke pohon. Setelah memotong ranting, dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan cahaya aneh di matanya menjadi lebih kuat. "Saudara Su, biarkan aku meminjam bonekamu." Li Yuan perlahan-lahan terbang ke udara dan keretakan spasial segera muncul di udara seolah-olah mereka ingin melahapnya. Mata Wang Lin menyala. Saat dia melihat tindakan Li Yuan, dia merasa bahwa Li Yuan baru saja menemukan sesuatu yang baru. Dengan pikiran, penjaga surgawi segera melompat ke samping Li Yuan. Jika retakan muncul, penjaga surgawi akan segera menekan kekosongan untuk membuat pusaran untuk meredakan retakan. Meskipun efeknya tidak baik, itu masih memiliki beberapa efek. Saat Li Yuan terbang lebih tinggi, banyak celah spasial muncul. Penjaga surgawi itu seperti angin puyuh emas yang mengelilingi Li Yuan dan mengeluarkan aliran keroncongan yang konstan. Saat Li Yuan naik ke udara,
dia melihat ke kejauhan. Matanya dipenuhi dengan kejutan dan sedikit ketidakpercayaan. Tepat pada saat ini, celah beberapa kali lebih besar dari biasanya muncul di bawahnya. Retakan yang tiba-tiba muncul mengeluarkan kekuatan isap yang kuat yang mencoba melahap Li Yuan. Ekspresi Li Yuan berubah dan bahkan lebih banyak retakan muncul di sampingnya. Dengan begitu banyak celah, bahkan penjaga surgawi pun tidak cukup cepat. Mereka tiba-tiba jatuh ke dalam krisis. Wang Lin maju dan mengeluarkan lukisan gunung dan sungai. Lukisan gunung dan sungai menutupi langit dan segera menyerap sebagian besar keretakan ruang. Wang Lin mengambil kesempatan ini untuk maju dan menyeret Li Yuan kembali. Pada saat celah di bawah Li Yuan berusaha melahap mereka, keduanya dan penjaga surgawi langsung kembali ke tanah. Lukisan di langit tampak seperti sobek dengan banyak celah kecil dan tampak seperti rusak. Ekspresi Wang Lin serius saat ia melambaikan tangan kanannya dan lukisan di langit menghilang. Layar kembali ke tangannya dan dia menyimpannya di dalam tasnya. Saudara Su, apakah kamu tahu apa tempat ini? Wajah Li Yuan mengungkapkan kegembiraan dan matanya masih penuh dengan rasa tidak percaya. Dia mengambil napas dalam dan dengan penuh semangat berkata, Saudara Su, para surgawi jarang menggunakan tas penyimpanan. Secara umum, mereka sering membuka ruang mereka sendiri. Setelah surgawi mati, ruang-ruang ini tidak runtuh, tetapi sangat sulit untuk membukanya sekali lagi. Wang Lin terkejut dan ekspresinya segera berubah. Dia bertanya, apakah Saudara Li bermaksud mengatakan bahwa lokasi kami saat ini berada dalam ruang penyimpanan celestial? Li Yuan tertawa. Matanya dipenuhi lebih banyak kegembiraan dan dia mengangguk. Ya, pastinya tempat ini sudah sangat tua dan ruang menjadi tidak stabil, sehingga retakan muncul. Kalau tidak mungkin bagi kita untuk masuk ke sini. Kotoran di sini dipindahkan ke sini dari luar. Bahkan gunung dan pohon tidak ada di sini, itu semua dibawa dari luar. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius dan perlahan dia berkata, Saudara Li, jika tempat ini runtuh, apakah semua yang ada di dalamnya akan hancur? Li Yuan kaget dan dia mengangguk. Ya, tempat ini bukan bagian seperti di luar. Setelah tempat ini runtuh, kekuatan yang kuat akan segera menyebabkan segala sesuatu di dalamnya runtuh juga, tidak menyisakan apapun. Namun Saudara Su bisa tenang, karena jika tidak ada gangguan eksternal, maka tempat ini tidak akan runtuh. Kecuali kamu, ketika Li Yuan berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menghirup udara dingin. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia dengan lembut berkata, jika begitu, maka mungkin aku bisa membuat jebakan untuk berurusan dengan leluhur darah. Mata Li Yuan mengungkapkan kekaguman, dan dia terkejut dengan gagasan berani Wang Lin. Bagaimanapun, perbedaan tingkat kultivasi terlalu besar. Jika itu orang lain, bahkan Li Yuan sendiri, hal pertama yang akan mereka pikirkan adalah melarikan diri. Bahkan jika itu berarti melarikan diri ke ujung dunia, atau bersembunyi di tempat terpencil selama ribuan tahun. Selama mereka bisa lolos dari kultivator yang kuat, itu akan sia-sia. Dia bahkan tidak akan berpikir tentang bagaimana melawan, karena perbedaannya sebesar langit dan bumi. Dalam pandangan Li Yuan, pandangan Wang Lin mendekati kegilaan tetapi pada saat yang sama cerdik. Jika direncanakan dengan benar, itu mungkin akan berhasil. Memikirkan hal ini, jantung Li Yuan berdebar kencang. Stimulasi yang disebabkan oleh godaan membunuh seorang kultivator setidaknya pada tahap nirvana cleanser, membuat aliran darahnya meningkat dan jantungnya berdegup kencang. Saudara Su, kita semua berusaha membunuh dewa. Seperti yang dikatakan Li Yuan, ini hampir sama dengan mencoba membunuh dewa. Meskipun leluhur darah mungkin tidak cocok dengan jenderal surgawi, dia masih akan dianggap sebagai orang kuat di alam surgawi sebelum dihancurkan. Tak satu pun dari kultivator tingkat bawah akan berani bertarung melawannya. Wang Lin menjilat bibirnya dan berkata, aku masih membutuhkan bantuan Saudara Li untuk masalah ini. Setelah selesai, aku pasti akan menghargai Saudara Li. Li Yuan merenung. Kegembiraan telah membuat tenggorokannya kering. Sekarang dia memandang Wang Lin dan berkata, Saudara Su tidak perlu berterima kasih kepadaku. Apa yang kamu selamatkan bukan hanya aku tetapi generasi keluarga Li. Bukankah itu hanya membunuh dewa? Bagaimana aku bisa membantu dengan hal yang begitu mengasyikkan? Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia perlahan berkata, leluhur darah itu tidak mudah untuk dibunuh, jadi ini akan membutuhkan perencanaan yang cermat. Sebelum kita bertindak, Saudara Li dapat pergi dulu. Li Yuan merenung dan berkata, hal ini mudah, tetapi Saudara Su, sebelum ini, kita harus mencari ruang penyimpanan ini sehingga kita tidak meninggalkan harta. Aku juga akan menetapkan beberapa batasan pada titik kunci, untuk menyebabkan keruntuhan. Keduanya tersenyum satu sama lain. Mereka tidak lagi membuang waktu untuk berbicara dan bergerak maju. Langit bukan satu-satunya tempat di mana retakan spasial akan muncul, beberapa bahkan akan muncul di tanah. Namun dengan betapa hati-hati mereka berdua, mereka dengan aman bergerak maju menuju lembah di depan. Lembah itu memiliki gunung dengan banyak pohon tumbuh di atasnya. Saat mereka berjalan, Wang Lin berhenti, memandang gunung, dan merenung. Dia meletakkan tangan kanannya ke gunung dan dengan cepat menyebar dan menarik akal ilahinya.
Saat Liwan terbang ke langit sebelumnya, dia melihat 2 gunung dan 3 lembah. Saat ini Wang Lin sedang melihat ke gunung, dan dia merasakan aura yang mirip dengan gunung surgawi di dalam tasnya. Dengan ide dalam pikiran, Wang Lin menarik tangan kanannya. Tidak lama kemudian, lembah pertama muncul di hadapan mereka berdua. Pintu masuk lembah itu sangat besar, lebarnya sekitar beberapa kaki. Sekilas tidak ada apa-apa di dalamnya, tapi ada lapisan tipis atau kabut yang memunculkan perasaan ilusi. Di pintu masuk lembah, Wang Lin dan Liwan berhenti untuk mengamati lembah dengan hati-hati. Ada batasan sederhana di sini, tidak akan sulit untuk memecahkannya. Tangan Liwan membentuk segel dan beberapa batasan muncul. Pembatasan ini memancarkan cahaya saat mereka pergi ke kabut di dalam lembah. Suara gemerisik bergema dan kabut dengan cepat menghilang tanpa jejak. Liwan tersenyum dan hendak melangkah maju. Tepat pada saat ini, mata Wang Lin menyala dan dia meraih Liwan dan berkata, "Saudara Li, tunggu." Liwan kaget dan menatap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tidak berubah saat penjaga surgawi di belakangnya melesat tanpa ragu-ragu. Namun saat penjaga surgawi masuk, kabut tiba-tiba muncul kembali. Kabut itu membentuk panah dan menembak mereka ke arah penjaga langit. Ada serangkaian ledakan keras. Bahkan dengan tubuh kuat penjaga surgawi, itu didorong kembali oleh panah. Tidak sampai penjaga surgawi didorong keluar dari lembah itu, kabut turun lagi. Liwan merasa malu. Dia bukan orang yang gegabah, tetapi dia terlalu percaya diri dalam batasannya. Dia tersenyum masam dan berkata, "Pemilik ruang penyimpanan ini terlalu berbahaya. Pembatasan ini jelas dibuat untuk membunuh seseorang yang percaya pada batasan mereka sepertiku." Mata Wang Lin menyala dan dengan pikiran, penjaga surgawi menyerbu sekali lagi. Kali ini tubuhnya bersinar keemasan, dan saat ia melangkah ke lembah, ia melemparkan pukulan. Pukulan kuat itu menciptakan pusaran besar yang segera menggerakkan semua panah kabut yang terbang ke sana. Wang Lin segera melangkah ke lembah tanpa ragu dan Liwan segera mengikuti. Setelah memasuki lembah, Liwan segera membuat beberapa batasan yang mendarat di lembah. Kemudian Liwan mulai menyimpulkan saat dia melihat sekeliling lembah. Seringkali dia menyimpulkan lokasi dan meletakkan batasan di sana. Wang Lin tidak menatap Liwan. Setelah dia memasuki lembah, dia melambaikan tangan kanannya. Guntur di dalam jiwa asalnya bergegas keluar dan membentuk bola guntur di tangannya. Bola guntur melesat ke arah pusaran yang diciptakan oleh penjaga surgawi. Dengan suara keras, bola petir memasuki pusaran dan petir segera mengisi pusaran. Tampaknya pusaran itu membeku di tempatnya dan mulai menyerap semua kabut di sekitarnya. "Saudara Su, aku telah menandai mata pembatas di sudut selatan dan timur. Setelah itu runtuh, batasan di lembah akan pecah." Lengan Liwan menyebar dan pembatasan muncul di masing-masing tangan saat ia menyerbu ke arah tebing ke tenggara. Dengan pikiran, Wang Lin memerintahkan penjaga surgawi untuk menyerbu ke selatan ke tempat Liwan mengatakan mata pembatasan itu. Tepat sebelum pembatasan Liwan mendarat, tinju penjaga surgawi mendarat di tebing. Pada saat yang sama, guntur mengembun di tangan kanan Wang Lin dan melesat menuju pembatasan yang ditandai oleh Liwan di timur. Guntur secara akurat mendarat di mata pembatasan sebelum pembatasan Liwan. 2 ledakan keras bergema dan pembatasan yang dilakukan oleh Liwan meledak sekaligus. Angin puyuh besar muncul di dalam lembah dan menyapu semua kabut. Sesaat kemudian, angin puyuh menghilang dan lembah kembali normal, mengungkapkan pemandangan yang tidak bisa dilihat sebelumnya. Sebuah pedang pendek hitam ditikam ke tanah, dan di sekitarnya ada 8 tengkorak binatang buas. Kabut samar datang dari 8 tengkorak dan membentuk lingkaran di sekitar pedang pendek. Liwan menatap pedang pendek dan perlahan berkata, "Kayaknya ini adalah harta yang disimpan di lembah pertama. Saudara Su, apakah kamu menginginkan pedang pendek atau 8 tengkorak binatang di sekitarnya?" Wang Lin melirik dan tahu bahwa pedang pendek ini tidak normal. Namun Liwan sangat membantu dia dan dia tidak ingin mengambil sesuatu yang disukainya. Dia tertawa dan berkata, "Pedang pendek ini mungkin tidak biasa, dan melanggar batasan ini sebagian besar berkat saudara Li. Aku hanya membantu sedikit, jadi aku akan mengambil 8 tengkorak ini." Dengan itu, Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan 8 tengkorak itu segera terbang ke tangannya. Dia memindainya dengan akal ilahi dan langsung terkejut. Tapi di permukaan, Wang Lin tenang saat dia menyimpannya. Liwan tersenyum saat dia meraih pedang pendek. Dia memandang Wang Lin dan tertawa. "Terima kasih banyak saudara Su." Tidak jauh setelah melakukan perjalanan di lembah pertama, mereka melihat pintu masuk ke lembah kedua. Pintu masuknya jauh lebih kecil dari pintu masuk lembah pertama. Semakin dekat mereka ke lembah kedua, semakin sering retakan muncul, membuat mereka harus ekstra hati-hati saat bepergian. Namun saat mereka berada 5 km dari lembah kedua, tidak ada jalan yang tersisa. Terlalu banyak retakan dalam 5 km terakhir ini. Mereka dengan cepat muncul di sepanjang jalan, menghalangi semua jalan dan membuatnya mustahil untuk dilalui. Liwan mengerutkan kening. Jika itu adalah batasan, dia akan bisa melanggarnya, tapi ini bukan batasan sama sekali. Setelah merenung, Liwan berkata, "Saudara Su, ini mungkin agak merepotkan. Kita tidak bisa berteleportasi sama sekali di dalam ruang penyimpanan." Wang Lin memandangi pintu masuk lembah di kejauhan dan perlahan berkata, "Saudara Li, tunggu sebentar di sini. Aku punya cara untuk memasuki tempat ini."
Wang Lin menarik napas dalam dan duduk dalam posisi lotus. Kedua jarinya dengan cepat menunjuk beberapa lokasi di tubuhnya. Setiap kali dia menunjuk ke suatu titik, wajahnya akan berubah sedikit lebih merah. Pada akhirnya, saat Wang Lin menunjuk ke 9 kalinya, wajahnya merah padam. Wang Lin perlahan berdiri dan menarik napas. Merah menyala di wajahnya segera menghilang. Tepat pada saat ini, dia mengeluarkan lukisan gunung dan sungai. Lukisan itu segera merentang lebih dari 10.000 kaki dan semua retakan menghilang seolah-olah ditambal. Pada saat lukisan gunung dan sungai muncul, penjaga surgawi meraih Wang Lin dan tanpa ampun melemparkannya ke depan. Lemparan ini menggunakan hampir semua kekuatan penjaga surgawi, sehingga kecepatan Wang Lin mencapai tingkat yang menakutkan. Dalam sekejap, ia menyerbu lebih dari 2,5 km. Namun ada terlalu banyak retakan. Saat lukisan gunung dan sungai muncul, banyak air mata muncul di lukisan itu. Bukaan ini seperti mulut besar yang ingin melahap Wang Lin. Wang Lin bisa sampai sejauh ini karena meminjam kekuatan penjaga surgawi. Sebelum kekuatan itu hilang, Wang Lin melepaskan cahaya darah dan mantra yang telah dia buat dalam tubuhnya meledak, menyebabkan dia menembak dengan kecepatan yang tak terbayangkan sekali lagi. Tubuhnya memerah darah dan kecepatannya meningkat. Itu kemudian menyala lagi dan dia menjadi lebih cepat. Dalam sekejap mata, tubuhnya memancarkan darah merah 9 kali dan kecepatannya secepat teleportasi. Mantra pelarian ini yang menggunakan cahaya darah adalah mantra pelarian tercepat yang dia pelajari dari orang tua di tanah roh iblis. Namun mantra ini tidak dapat digunakan kecuali kultivasinya berada di puncak tahap akhir ascenden, atau tubuhnya akan meledak. Dalam sekejap, sosok Wang Lin muncul di pintu masuk lembah kedua. Wajahnya pucat dan dia hampir jatuh. Dia melambaikan tangannya dan lukisan gunung dan sungai kembali ke tangannya. Melihat ke belakang, dia bisa melihat sosok Li Wan 5 km jauhnya.